Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Oke, untuk kali ini kita melakukan pembelajaran dari YouTube aja dan semoga kalian di rumah sehat selalu dan selalu jaga protokol kesehatan, selalu menjaga kesehatan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan taksiran piutang tidak tertagih. Ini masih lanjutan dari materi piutang metode tidak langsung, penghapusan piutang metode tidak langsung. Nah, karena sebelumnya itu ada taksiran, tapi kita tidak tahu nih cara menghitung taksirannya gimana. Kalau sebelum itu langsung ada kan di soal. Nah, sekarang itu kita menghitung taksirannya seperti apa. Langsung aja ya kita, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke materi. Oke, kita langsung masuk ke materi aja. Ya, di sini ada taksiran piutang tidak tertagih untuk akuntansi keuangan kelas 11. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di sini taksiran piutang tidak tertagih terdapat 3 pendekatan, yaitu adanya berdasarkan pendekatan neraca, berdasarkan analisa usia piutang, dan berdasarkan pendekatan laba rugi. Kita langsung masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan neraca. Kenapa disebut dengan pendekatan neraca? Karena di sini kita berdasarkan atas dasar saldo piutang, yang mana saldo piutang ini berada di akun neraca. Nah, kerugian yang dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara menyisihkan piutang tak tertagih atau cadangan. Dan metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang biasa terjadi. Karena penghapusan metode tidak langsung biasa digunakan oleh perusahaan yang besar, yang skalanya besar, yang banyak melakukan penjualan kredit. Makanya di sini ada metode pendekatan tidak langsung. Dalam melakukan pendekatan neraca, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Yang pertama, kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan di periode akuntansi yang sama. Yang selanjutnya, jumlah piutang tak tertagih yang ditaksir dicatat dengan cara mendebit akun beban kerugian piutang atau kerugian piutang dagang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, kerugian yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan cadangan kerugian piutang di debit dan piutang di kredit. Ini pada saat kita benar-benar menghapuskan piutangnya itu. Nah, selanjutnya untuk poin 4, jumlah taksiran kerugian itu berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang tanpa memperhatikan periode terjadinya piutang. Maksudnya adalah tanpa memperhatikan piutang itu terjadi di periode ini atau di periode sebelumnya, karena di sini kita berdasarkan saldo piutang itu. Jadi lebih terakumulasi. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke kasus. Dan kita masuk ke soal ya. Ya, di sini di contoh kasus untuk pendekatan neraca yang perlu digarisbawahi adalah cadangan kerugian piutang ini bersaldo kredit dan ada juga yang bersaldo debit. Jadi yang pertama kita masuk dulu jika cadangan kerugian piutang ini bersaldo kredit. Pada buku besar PD Askara tanggal 31 Mei 2019 terdapat akun piutang sebesar 100 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang dengan saldo kredit sebesar 1 juta rupiah. Dengan perintah taksiran kerugian piutang ini ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang. Maka cara menghitung kerugian piutang yang menjadi beban di 2019 dengan cara mengalihkan 2% ini dengan saldo piutang sebesar 100 juta rupiah. 2% dari 100 juta rupiah di sini adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, maka masukkan saldo kredit cadangan kerugian piutang karena saldo piutang itu adalah sisi debit. Jika ketemu saldo kredit maka itu adalah dikurang. Jadi 2 juta dikurang 1 juta rupiah menjadi 1 juta. Jadi kerugian piutang yang menjadi beban di 2019 adalah sebesar 1 juta rupiah. Ingat, kalau misalkan cadangan kerugian piutang ini dikredit, maka dikurang. Oke, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu kita langsung masukkan tanggalnya 31 Mei. Karena ini diketahuinya 31 Mei 2019, maka jurnalnya juga 31 Mei. Dengan cara mendebit akun kerugian piutang dagang sebesar 1 juta rupiah. 1 juta didapatkan dari hasil perhitungan yang sudah kita hitung di atas ini. Dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah. Ya, seperti ini ya.
Bagaimana jika cadangan kerugian piutang ini bersaldo debit? Langsung kita untuk lebih jelasnya kita lihat ke soal selanjutnya. Nah, jika cadangan kerugian piutang ini bersaldo debit, ini masih dengan soal yang sama, hanya berbeda di akun cadangan kerugian piutang ini keterangannya saldo debit sebesar 1 juta rupiah dengan perintah taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang. Pertama kita masih sama menghitung taksirannya terlebih dahulu, yaitu sebesar 2% dari 100 juta rupiah sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena di sini cadangan kerugian piutangnya itu adalah saldo debit, yang mana piutang itu juga saldo normalnya adalah debit, debit ketemu debit maka itu ditambah. Jadi di sini 2 juta ditambah 1 juta itu 3 juta. Kerugian piutang yang menjadi beban di 2019 itu sebesar 3 juta rupiah. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya masih tetap sama seperti sebelumnya, hanya beda di bagian nominal, yaitu dengan mendebit akun kerugian piutang dagang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang. Oke, yang perlu digarisbawahi di pendekatan neraca ini, jika cadangan kerugian piutangnya itu bersaldo kredit, maka itu dikurang. Tapi jika cadangan kerugian piutang ini bersaldo debit, maka itu ditambah. Poinnya hanya di situ, yang perlu diperhatikan hanya di bagian akun cadangan kerugian piutang. Oke, selanjutnya kita masuk ke berdasarkan analisa usia piutang. Apa sih analisa usia piutang ini? Nah, di sini piutang dagang ini dikelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya menunggak. Besarnya persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia piutang. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal. Di sini pada akun buku besar PD Nusantara tanggal 31 Desember 2011 terdapat akun antara lain piutang dagang sebesar 250 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta rupiah. Di sini ada rincian nama debitur. Toko Anugrah memiliki jumlah piutang sebesar 15 juta rupiah dengan tanggal jatuh tempo 15 November 2011. Maksudnya apa? Maksudnya toko Anugrah ini tanggal 15 November 2011 harus melunasi piutangnya sebesar 15 juta rupiah. Begitu juga dengan toko Laku memiliki saldo piutang sebesar 20 juta rupiah, tanggal jatuh temponya 10 Oktober. Toko Ayud jumlah piutangnya sebesar 18 juta rupiah dan tanggal jatuh temponya adalah 25 Desember 2011. Toko Mantap 23 juta rupiah, jatuh temponya 4 Januari 2012. Saldo piutangnya dengan 4 nama debitur ini sebesar 78 juta rupiah. Nah, di tabel sebelah kanan ini persentase taksiran kerugian piutang berdasarkan kelompok piutangnya. Yang tadi ini yang dimaksud dengan usia piutang. Nah, usia piutang ini ada belum jatuh tempo, memiliki persentase kerugian sebesar 2%. Nah, yang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari memiliki persentase kerugian sebesar 10%. Begitu juga yang lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari sebesar 15% dan lewat jatuh tempo 60 sampai 90 hari itu 20% persentase kerugiannya. Untuk di sini diminta buatlah analisis usia piutang tersebut. Oke, kita langsung masuk bagaimana cara mengerjakan soalnya. Oke, di sini jawabannya. Pertama, kita bikin tabel analisis umur piutang. Ini sengaja saya taruh sini karena kita akan berpatokan akan ini untuk mengisi tabel analisis umur piutang. Nah, yang pertama ada kolom nomor, yang kedua ini ada kolom nama debitur yang berdasarkan ini, berdasarkan daftar nama debitur PD Nusantara, ada kolom saldo piutang yang didapatkan dari sini, kolom saldo piutang, dan di sini berdasarkan kriteria kelompok yang ada di slide sebelumnya, yang ada di sini kelompok piutang. Ada belum jatuh tempo, di sini ada belum jatuh tempo, ada 1 sampai 30 hari lewat jatuh tempo. Lewat dari 31 sampai 60 hari, di sini lewat 61 sampai 90 hari.
Yang pertama kita masukkan toko Anugrah. Toko Anugrah memiliki saldo piutang itu sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan ini, tanggal jatuh temponya 15 November. Nah, sedangkan kita ini yang membuat sebagai akuntan, ini diketahuinya, data ini diketahuinya di soal tanggal 31 Desember 2011. Berarti pada saat ini kita ada di tanggal 31 Desember 2011. Nah, toko Anugrah ini belum bayar, ternyata sampai di tanggal 31 Desember ini, toko Anugrah ini belum membayar piutangnya yang 15 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di bulan November itu ada 31 hari. Nah, 31 hari ini dikurang 15 November. Karena jatuh temponya tanggal 15 November. Berarti ada 16 hari. Ada 16 hari untuk bulan November setelah 16 hari, dan di bulan Desember ini ada 31 hari. Jadi 31 ditambah 16 hari, berarti itu ada di 47 hari. Artinya toko Anugrah ini sudah lewat 47 hari atau sudah menunggak 47 hari. Nah, ini berarti masuk ke kategori 31 sampai 60 hari. Kita masuk sebesar 15 juta rupiah. Nah, masuk juga ke toko laku. Toko laku ini memiliki saldonya 22 juta rupiah. Dan tanggal jatuh temponya itu 10 Oktober 2011. Dan sekarang kita ada di tanggal 31 Desember 2011 dan toko laku ini belum juga membayar piutangnya. Nah, di bulan Oktober itu ada 31 hari, berarti 31 dikurang 10, ada 21 hari. Dan di bulan Desember itu ada 31 hari, berarti 31 ditambah 21, yaitu ada di 52 hari. Ada di 62 hari, berarti ini kita masuk, toko laku ini masuk di kategori 61 sampai 90 hari. Masukkan sesuai 22 juta rupiah. Selanjutnya ini ada toko Ayu. Toko Ayu ini tanggal jatuh temponya tanggal 25 Desember 2011. Ini kita ada di tanggal 31 Desember, berarti 31 dikurang 25 itu ada di 6 hari. Jadi baru 6 hari kelewatannya. Dimasuk di kategori 1 sampai 30 hari. Nah, kita lihat selanjutnya ke toko Mantap. Toko Mantap ini memiliki saldo piutang 23 hari. Tanggal jatuh temponya ini 4 Januari 2012. Sedangkan kita di sini masih tanggal 31 Desember. Dalam artian, toko Mantap ini belum lewat jatuh tempo. Belum sampai di 4 Januari. Barangkali dia ini masih bisa membayar di sisa-sisa waktunya. Jadi kita masih masukkan toko Mantap ini ke kategori belum jatuh tempo. Artinya kita belum boleh untuk menagihnya. Kita boleh menagihnya itu ketika 4 Januari. Kita belum berhak untuk menagih. Oke, kita sudah bikin tabel analisis umur piutangnya. Selanjutnya, setelah kita sudah kita menghitung analisisnya ini, kan tadi di sebelumnya itu dari kelompok piutang ini ada persentase kerugiannya ya. Kan kini kita mau menghitung taksirannya. Yang persen-persenan tadi. Nah, di sini. Jadi dari kelompok piutang belum jatuh tempo, 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90 hari, ini jumlah piutangnya. Ini persentase kerugian piutangnya kita dapat di soal yang awal. Yang awal itu yang 2% 10, dan masuk ke beban kerugian piutangnya. Karena kita tadi udah memilah kategori kelompok piutangnya, selanjutnya kita mempresentasekan berdasar persentase kerugian. Caranya gimana? Caranya langsung aja 23 juta ini dikalikan dengan 2%. Maka didapat beban kerugian piutangnya sebesar Rp460.000. Nah, untuk yang tanggal 1 sampai yang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, jumlah piutangnya ini sebesar 18 juta. Persentase kerugiannya sebesar 10 juta rupiah. Maka beban kerugian piutangnya ini atau kerugian piutang dagangnya ini sebesar 1.800.000. Nah, selanjutnya di tanggal 31 sampai 60 hari dengan saldo 15 juta rupiah dengan persentase kerugian sebesar 15 juta rupiah. Ini kita langsung tinggal kalikan saja. Maka dapat hasil 2.250.000 rupiah. Nah, di tanggal 61 sampai 90 hari kita
ada saldo 22 juta, persentasenya ini sebesar 20 juta rupiah, persentase kerugiannya, maka didapat 4.400.000. Nah, di sini setelah kita dapat semuanya, ini kita jumlah semuanya dari atas sampai bawah, dapat 8.910. Jadi beban kerugian pada tanggal 3 yang dibebankan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar 8.910. Ini berdasarkan persentase kerugian. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk langkah selanjutnya kita next ya. Kayak di sini lanjutannya. Nah, berdasarkan data tersebut, maka cadangan kerugian piutang dapat dihitung sebagai berikut. Taksiran kerugian piutang sebesar 8.910.000 rupiah. Ini didapat dari hasil perhitungan kita yang ini di slide sebelumnya. Oke. Nah, saldo debit akun cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta rupiah. Ini kita dapat di soal awal sebesar 2 juta rupiah, dan akun cadangan kerugian piutangnya ini di debit sebesar 2 juta rupiah. Maka kerugian piutang yang menjadi beban di 2011 itu adalah sebesar 10.910.000 rupiah. Karena ini piutang debit saldo normalnya, dan ini akun cadangan kerugian piutangnya juga debit ketemu debit, maka ditambah. Jadi hasilnya kerugian piutang yang menjadi beban di 2011 itu sebesar 10.910 rupiah. Nah, 10.000 rupiah. Bagaimana jurnalnya? Kayak jurnalnya kerugian piutang dagang sebesar 10.910.000 rupiah, dan kreditnya cadangan kerugian piutang. Untuk jurnal itu masih tetap sama karena ini kan masih taksiran kerugian piutang ya, walaupun udah di akhir periode tapi masih taksiran. Jadi ini masih kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Nah, jika kita disuruh untuk membuat buku besar cadangan kerugian piutang, akun cadangan kerugian piutang, bagaimana sih caranya? Caranya nih kita masukkan tanggal, saldo, sesuai perintah di sini saldo cadangan kerugian piutang ini ada di debit, maka saldonya ini kita taruh di debit sebesar 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya ini kita tanggal 31 Desember, penyesuaian. Nah, penyesuaian ini dapat dari mana? Penyesuaian ini kita dapat di sini, di jurnal penyesuaian ini. Itu jurnal umum, referensinya jurnal umum, sebesar 10.900.000. Nah, karena ini akun cadangan kerugian piutangnya di kredit, maka di sini kita taruh di kredit. Debit ketemu kredit, maka ya dikurang. Maka saldonya ini di kredit sebesar 8.910. Jadi saldo dari cadangan kerugian piutang di 31 Desember 2011 itu sebesar 8.900.000. Nah, bagaimana kalau misalkan akun cadangan kerugian piutang ini saldonya kredit? Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Oke, ini dia. Nah, ini sama seperti tadi, cuma bedanya jika saldonya ini kredit. Nah, kalau saldonya kredit, seperti yang tadi saya notis di awal, kalau kredit itu berarti dikurang. Dari taksiran kerugian yang sudah kita hitung sebelumnya, ini tinggal kita kurangkan saja. Jadi 8.910 ini kita kurang 2 juta, maka saldo kerugian piutangnya di bulan Desember itu 2011 sebesar 6.910.000 rupiah. Nah, jurnalnya tetap sama. Nah, buku besar hanya berbeda di pencatatan di buku besar saja. Nah, di sini di buku besar saldonya ini sesuai perintah di sini, saldonya itu saldonya di kredit. Berarti 2 jutanya ini ada di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Ada penyesuaian berdasarkan referensinya jurnal umum yang ini. Saldo cadangan kerugian piutang ini ada di kredit. Misal kita masukkan di kredit sebesar 6.900.000. Kredit ketemu kredit, sama-sama kredit, berarti itu ditambah. Kredit ketemu kredit berarti ditambah ya. Berarti dia bertambah, makanya saldonya ada di sisi kredit sebesar 8.910.000. Perlu dinotis lagi untuk analisa usia piutang itu berdasarkan persentase kerugian yang sudah ditetapkan di soal.
Dan kalau misalkan neraca itu atas dasar saldo piutang di neraca, kalau misalkan cadangan kerugian piutang ini saldonya di kredit itu ini kurang dengan saldo taksiran piutangnya. Kalau misalkan saldo cadangan kerugian piutang ini debit, maka ditambah. Oke, paham ya? Ya, kalau paham, kita lanjut ke pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan berdasarkan laba rugi. Nah, pendekatan laba rugi ini kita hitung atas dasar penjualan, karena penjualan itu masuk ke akun laba rugi. Kalau tadi piutang itu masuk ke akun neraca. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit dikali persentase tertentu. Yang selanjutnya, penjualan kredit bersih adalah setelah potongan dan retur penjualan. Yang ketiga, besaran persentase ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya dengan total penjualan selama periode yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke soal. Oke, di sini soalnya masih mirip dengan pendekatan neraca yang tadi. Nah, di sini hanya ada beberapa akun yang ditambahkan. Pada buku besar PD Askara tanggal 31 Mei 2019 terdapat piutang dengan saldo 100 juta rupiah, cadangan kerugian piutang saldo debit sebesar 1 juta rupiah, dan taksiran kerugian piutang sebesar 0,5% dari saldo penjualan. Oh, ini saldo penjualannya belum masuk, berarti ini kita ubah dulu ya. Ini kita ubah dulu. Ini dengan akun penjualan itu sebesar 1 miliar. Nah, di sini ada taksiran kerugian piutang ini ditetapkan sebesar 0,5% dari saldo penjualan. Kalau tadi pendekatan neraca itu kita berdasarkan saldo piutang, kalau misalkan pendekatan laba rugi itu berdasarkan penjualan. Bagaimana cara ngitungnya? Menghitungnya ini dengan cara taksiran kerugian piutang ini langsung dikalikan sesuai ini 0,5% dikalikan dengan saldo penjualan. Nah, saldo penjualan ini 1 miliar dan ini taksiran itu sebesar 0,5%. Jadi langsung aja dikalikan sebesar 5 juta rupiah. Nah, jurnalnya kita masukkan tanggalnya dan jurnalnya itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 5 juta rupiah. Kayak kalau untuk di pendekatan laba rugi hanya ada satu. Dia hanya cadangan kerugian piutang itu di saldo debit. Dan dia langsung dikalikan dengan saldo penjualan itu sendiri. Nah, untuk kita pada saat bagaimana sih cara menentukan pendekatan laba rugi, pendekatan analisa piutang, dan pendekatan neraca, itu bisa tergantung soalnya seperti apa. Setelah kita tahu soalnya seperti apa yang diminta untuk pendekatan apa, baru kita dengan cara menghitungnya yang sama. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ya. Yes, ini kita materi untuk taksiran kerugian piutang, taksiran piutang tata sudah selesai. Dari sini Bu, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat menjalankan belajar dari rumah atau BDR dari rumah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tidak dimengerti. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.